Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kita di channel Kang Lutfi ya. Kang Lutfi, apa kabar Kang Lutfi? Sehat? Alhamdulillah. Oke, selalu sehat ya, bugar ya? Sehat bugar. Ini cuaca yang sangat sendu ya, cuma tidak mengurangi semangat kita kembali untuk tentunya menyajikan konten-konten yang sangat inspiratif tentunya. Kali ini menarik sekali ya. Memang konten Kang Lutfi selalu menarik tentunya. Ini menarik terkait ini terkait wanita, teman-teman. Ini para ladies di luar sana ini wajib banget simak tentang konten pada sore hari ini. Ini tentang wanita-wanita hebat di dalam sejarah Islam, Kang Lutfi. Jadi kita kan telah kita ketahui ya Kang Lutfi ya, di Islam ataupun secara umum wanita itu kan ibarat makhluk kedua lah, katakan gitu ya, bahasa kasarnya seperti itu. Ternyata mungkin banyak sekali ya Kang Lutfi ya, mungkin nanti diulas sama Kang Lutfi terkait wanita itu justru ya akhirnya powernya luar biasa. Dan bahkan ada pepatah ya Kang Lutfi ya, di balik pria hebat, pria sukses itu ya ada wanita yang lebih hebat juga di belakangnya gitu loh. Mungkin untuk selanjutnya bagaimana sih dan siapa-siapa saja tokoh-tokoh wanita yang super power ya, yang hebat kemudian di Islam, mungkin bisa diulas Kang Lutfi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, sehat alhamdulillah Kang Lutfi. Ini temanya menarik karena berkaitan dengan wanita. Kalau berbicara tentang siapa-siapa saja wanita yang paling hebat, mungkin tidak ada sepakatnya. Tidak ada sepakatnya. Tapi saya akan mengambil dari salah satu hadis Nabi biar sepakat. Biar sepakat ya. Oke. Kalau menurut orang nggak ada yang sepakat, tapi kalau kita berbicara tentang kata Nabi Muhammad, insya Allah sepakat. Oke. Dalam hadis Nabi riwayat Ahmad bahwa Rasulullah itu mengatakan ada 4 wanita dalam sejarah dunia. Ada 4? Bukan sejarah Islam lagi. Oh, di dunia. Sejarah dunia yang bisa menjadi role model. Oke. Contoh yang baik, teladan yang patut ditiru. Ini terdapat dalam hadis riwayat Ahmad. Riwayat Ahmad. Siapa saja mereka? Oke. Yang pertama adalah Asiyah. Catat teman-teman. Asiyah, istri dari Fir'aun. Istri dari Fir'aun. Oke. Yang jadi pertanyaan, mengapa Asiyah termasuk wanita-wanita hebat? Gimana itu? Kita proses dari lamarannya dulu. Menarik sekali ini. Suatu hari ada seorang pembantu dari Fir'aun, namanya Haman. Itu memberitahu bahwa di sana itu ada wanita rupawan yang bernama Asiyah. Yang perlu catat bahwa Asiyah ini sudah tidak sejalan dengan Fir'aun semenjak dua-duanya belum menikah. Semenjak belum menikah, Asiyah sudah punya prinsip sendiri. Lalu Fir'aun itu mengutus Haman, coba lamarin saya. Bisa nggak buat istri saya? Jadi dijumlangin gitu ya? Dijumlangin. Ternyata apa? Asiyah itu menolak mentah-mentah lamar dari Fir'aun. Lalu Fir'aun itu dengan segala cara bagaimana kira-kira Asiyah bisa jadi istrinya. Lalu itu menculik kedua orang tuanya, disiksa itu habis-habisan sampai Fir'aun dengan persyaratan orang tuanya akan dibebaskan kecuali satu. Kamu mau jadi istri saya. Ini menarik. Lalu dengan terpaksa Asiyah itu menolak setuju dengan lamaran Fir'aun dan Asiyah pun memberikan 3 syarat. Jadi syarat menyarat saling lempar syarat gitu ya. Syarat yang pertama, bebaskan orang tua saya. Syarat yang kedua, buatkan rumah yang nyaman bagi orang tuanya. Yang kedua. Dan yang ketiga adalah memberikan seluruh kebutuhan orang tuanya sampai orang tuanya meninggal. Lalu Fir'aun itu menuruti ajakan daripada syarat daripada Asiyah. Itu latar belakang percintaan antara Fir'aun dengan Asiyah. Tapi perlu Kang Subhi catat bahwa semuanya itu berlatar belakang terpaksa. Betul ya? Makanya tidak heran ketika setelah menjadi istrinya Fir'aun, banyak sekali keputusan-keputusan Fir'aun yang tidak
disetujui oleh Oleh Asia. Asia. Ketika Firaun itu melihat bayi Nabi Musa yang kecil, lalu yang Firaun dihanyutkan itu ya. menyuruh untuk membunuhnya. eh. Atas permintaan dari Asia, itu Firaun menuruti untuk tidak membunuhnya. Oh iya. Perlu Kasubi catat bahwa kenapa Firaun itu menuruti permintaan dari Asia, karena rasa cinta dari Firaun itu. Luar biasa, Karena ya. awalnya cinta, ditolak, jadi apapun bisa bisa dituruti. Jadi kekuatan cinta lah ya. Kekuatan Firaun cinta. pun ini luar biasa gitu loh. Ini kisah cintanya Firaun ya, ini menarik sekali. Itu yang pertama. Oke. Asia istri Firaun. Ya. Yang kedua adalah Maryam binti Imran, ibunda Maryam, Nabi Isa alaihissalam. Mungkin perjuangannya teman-teman juga bisa lihat di beberapa literatur Islam ya, yang membahas tentang wanita-wanita hebat. Yang ketiga adalah Khadijah itu adalah istri Nabi, wanita pertama yang masuk Islam, wanita pertama yang percaya atas kerasulan Nabi, dan wanita satu-satunya di awal Islam yang berani mengeluarkan tenaga, pikiran, nyawa, harta untuk penyebaran agama Islam di Jazirah Arab. Waktu Nabi Muhammad lahir, perlu catat bahwa jumlah orang Islam, jumlah penduduk itu 10 sampai 20 juta di Jazirah Arab. Oke. Sedikit atau banyaknya mungkin tergantung persepsi dari Kang Subeki ya. Siap. Itu yang ketiga adalah Khadijah, dan yang terakhir adalah Fatimah Zahra, putrinya sendiri. Ini adalah 4 wanita yang disebutkan dalam hadis Nabi sebagai wanita yang bisa menjadikan role model dalam Islam. Kenapa Fatimah itu menjadi salah satunya? Karena ketabahannya luar biasa. Karena ketabahan dari Siti Fatimah ketika mempunyai seorang suami yang bernama Sayyidina Ali yang dalam kondisi misalnya miskin Sayyidina Ali, tapi dengan ketabahannya Siti Fatimah itu mampu meladeni Sayyidina Ali, mampu mendampingi Sayyidina Ali. Setia setia luar biasa kesetiaan. Suatu hari kurang lebih sekitar 10 menit lagi Rasulullah itu wafat. Rasulullah itu memanggil Siti Fatimah. Fatimah sini. Lalu Rasulullah itu membisikkan sesuatu kepada Siti Fatimah. Lalu Siti Fatimah menangis waktu itu. Lalu beberapa saat kemudian Rasulullah memanggil untuk yang kedua kalinya, Fatimah sini. Dibisikkan lagi. Justru dibisikkan yang kedua, Siti Fatimah tersenyum. Sehingga para sahabat yang hadir waktu itu, Sayyidina Ali, ada pembantunya juga, heran. Kok tadi bisikan pertama menangis, bisikan yang kedua adalah tersenyum. Lalu Siti Fatimah mengatakan, kenapa saya menangis di bisikan yang pertama? Karena Rasulullah mengatakan sebentar lagi bapakmu akan menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bapak saya mau meninggal, sehingga suatu kewajaran ketika putrinya itu menangis. Sifat manusia lah ya. Manusia. Sedangkan bisikan yang kedua, mengapa saya tersenyum? Karena Rasulullah bilang, setelah saya meninggal, orang yang pertama kali akan menyusul saya di surga adalah kamu ya Fatimah. Sehingga saya tersenyum. Alangkah bahagianya saya ditunjuk sebagai orang yang pertama kali meninggal setelah Rasulullah. Berbeda dengan zaman kita dong. Benar. Kalau zaman kita kebalikan kayaknya. Kalau bapaknya meninggal bisa tertawa. Kalau misalnya kamu yang usul bisa nangis malah. Bisa nangis ya. Kan gitu ya. Benar. Itu alasan lah Siti Fatimah itu menjadi wanita yang menjadi role model dalam sejarah Islam. Banyak sekali. Karena keteguhan, kesetiaan, kemudian luar biasa. Keutamaan tadi ya menyusul Kanjeng Nabi ini. Saya akan menambahkan ada perempuan-perempuan yang hebat juga di samping yang 4 itu. Tapi ini kesepakatannya tidak disepakati Tidak ini ya. Tidak disepakati. Yang pertama adalah wanita yang ikut berperang ketika Nabi Nabi Muhammad perang. Tidak hanya kaum laki-laki ya. Siapa mereka? Nusaibah itu adalah seorang sahabat Ansor perempuan ikut perang pada waktu perang Uhud. Perang Uhud. Ya, bahkan Nusaibah itu ketika Nabi Muhammad terluka itu sampai menghadang orang kafir. Garda terdepan gitu ya. Sampai Nusaibah itu terkenal dengan 12 sabetan pedang dari orang-orang kafir. Sampai lehernya itu waktu itu hampir putus. Tapi karena keteguhan
bahwa tekad saya adalah menjaga Nabi, semua sakit, semua pedang itu tidak dirasakan oleh Nusaybah. Oke. Nah, Nusaybah ini ketika Nabi Muhammad wafat itu juga masih ikut perang, Kang Subhi. Oh, Di antaranya adalah perang Yamamah. perang Yamamah. Perang Yamamah itu apa? Perang di masa Abu Bakar. Bakar. Ketika Abu Bakar itu memerangi orang-orang murtad dan nabi palsu. Oh, iya, Waktu iya, itu iya, perang dengan seorang yang mengaku sebagai nabi, Musailamah al-Kadzdzab. Musailam al-Kadzdzab. Ya. Ya. Di sana Nusaybah itu mendapatkan kebahagiaan dan kebanggaan luar biasa. Karena apa? Karena putranya Abdullah, maaf ya. Putranya yang bernama Abdullah mampu membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Luar biasa. Jadi, suatu kebanggaan. Kebanggaan. luar Ini biasa adalah ya. wanita dalam Islam yang ikut perang. Itu meninggal pada waktu zaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Nusaybah itu. Makamnya ada di sana. Semoga kita kapan-kapan bisa Amin, ke sana. amin. Semoga teman-teman semua juga bisa Ya. berziarah bareng di sana. Itu yang sosok-sosok wanita yang mungkin dalam sejarah Islam kita harus mengingat yang nggak bisa hebat ya. dilupakan. Yang kedua adalah guru pertama dalam Islam. Guru Pertama dalam Islam yang wanita itu adalah Syifa bin Abdullah. Syifa bin Abdullah. Syifa bin Abdullah. Oke. Bahkan Rasulullah itu pernah menyuruh istrinya yang bernama Hafsah untuk belajar kepada Syifa itu. Putri Rasulullah belajar. Iya. Luar biasa ya. Luar biasa Syifa bin Abdullah, Syifa ya. Iya. Syifa itu ketika bertemu dengan Rasulullah, Syifa itu Rasulullah mengatakan, kamu tolong ajari ini siapa itu istrinya itu Hafsah. Hafsah. Jadi muridnya Syifa itu istrinya Kanjeng Nabi, putrinya Umar. Iya. Itu luar biasa ya. Itu. Jadi guru pertama Pertama dalam Islam itu adalah Syifa bin Abdullah. Yang terakhir adalah guru pertama bagi Imam Syafi'i, perempuan. Perempuan juga. Ya. Imam Syafi'i mungkin kita tahu ya, banyak mempunyai guru perempuan. Dan yang paling berkesan bagi Imam Syafi'i adalah guru perempuan yang bernama Nafisah. Nafisah. Ya. Jadi ini sebenarnya wanita dalam sejarah ini banyak sekali. Iya. Tidak cuma tadi di awal 4 ya untuk menurut hadis gitu kan. Iya. Tapi banyak sekali sosok wanita yang memang harus kita teladani. Mungkin hanya itu ya, Suki. Nanti lain kali lah kita sambut. Luar biasa ini, singkat, padat, jelas sekali. Terima kasih untuk keutamaan wanita hebat dalam sejarah. Mungkin itu dari ini antik, ini hujan ini. Ya, ini menarik sekali. Lagi shoot ini, hujan ini luar biasa. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak. Semoga teman-teman kita semua sehat, Kang Lutfi ya, dan kita bisa terus bikin konten-konten yang sangat menarik dan inspiratif. Terima kasih. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.